wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magfiroh, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Kongbeng. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 12 IPA dengan materi pokok Rahmat Islam bagi Nusantara. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa belajar dalam keadaan sehat. Wah, enak ya? Jaya SMA 1 Kongbeng. Disiplin, sukses bersama. Baik anak, sebelum kita mulai pelajaran PAI pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan Ketua kelas pimpin doanya, Nak. Ya, marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu absen dulu, Nak ya. Nabila, Ridho, Widi, Sakti, Bagus, Jumaria, Jerry, Devi, Atika. Semuanya masuk, Nak ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas materi tentang mawaris atau ilmu yang membahas tentang pembagian warisan kepada ahli waris. Ya, dengan adanya pembagian warisan secara adil, maka akan menjadikan keluarga menjadi harmonis karena tidak ada pertentangan atau pertikaian karena sudah dibagi secara adil. Ya, Nak ya. Kemarin pembagiannya siapa saja yang dapat warisan, siapa yang tidak dapat warisan, kemarin sudah dibahas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, anak-anak, hari ini kita masuk materi bab baru, yaitu Rahmat Islam bagi Nusantara. Ya, Nak ya. Nah, manfaat kita mempelajari ya tentang Rahmat Islam bagi Nusantara, di mana di situ nanti kita akan bahas tentang dakwah Islam di Indonesia atau di Nusantara. Ya, kita bisa menghargai jasa para ulama-ulama terdahulu yang mana datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam sehingga Islam ada sampai sekarang ini. Ya, Nak ya. Kita
disepakati Islam masuk di Indonesia itu pada abad berapa sih, Bu? Oke, ya luar biasa. Berarti tadi malam sudah membaca materi di rumah nak ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya kapan sih Islam masuk ke Indonesia sesuai kesepakatan? Bahwasanya telah disepakati Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi sesuai dengan teori Mekkah. Ya nak ya. Baik anak-anak, materi kita yang akan kita bahas ya. Rahmat Islam bagi Nusantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia. Strategi dakwah Islam di Indonesia. Kemudian perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian yang keempat, kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang kelima kita akan bahas hikmah serta manfaat dakwah Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, ya nak ya, nanti ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok, ya. Ibu bagi 4 kelompok ya nak ya. Kelompok 1, kelompoknya Desti, kelompok 2, kelompoknya Fadila, kelompok 3, kelompoknya Hawa, dan kelompok 4, kelompoknya Bagus. Ya nak ya. Kalau kalian nanti sudah menyimak materi dari ibu, kemudian nanti kalian silahkan berdiskusi di kelompok masing-masing. Ya, materinya yang pertama tugasnya nanti akan mendiskusikan tentang masuknya dakwah Islam ke Indonesia. Kelompok 2 nanti akan membahas tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang kelompok 3 membahas tentang perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Dan yang keempat, kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Ya nak ya. Nah, ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Nanti setelah kalian menyimak materi dari ibu, silahkan kerjakan LKPD-nya nak ya. Baik anak-anak, setelah kalian menerima LKPD, silahkan kalian simak materi yang ibu berikan. Rahmat Islam bagi Nusantara. Nah, rahmat Islam bagi Nusantara ya, yang akan kita bahas nanti strategi dakwah Islam di Nusantara, perkembangan dakwah di Nusantara, kerajaan Islam di Nusantara, dan manfaat strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara atau Indonesia. Silahkan kalian baca materi PowerPoint ini nak ya. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, ya. Teori Gujarat menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kemudian yang kedua ada teori Mekkah, yang mana menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Dan ada teori Persia yang menyatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Silahkan kalian simak.
Kemudian silahkan kalian simak materi Rahmat Islam bagi Nusantara ya melalui video pembelajaran saya. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seseorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya fakta itu harus disusun sedikit mungkin sehingga tidak terjadi kebenaran semu atau berputar balikkan makna suatu peristiwa. Kita menyadari bahwa akhir sejarah asli dan sejarah yang sangat subjektif, serta yang ketiga, pemahaman mereka tentang Islam hanya sepotong-potong dan tidak utuh. Dalam rangka dan tidak juga tentang fakta sejarah, maka diperlukan ahli sejarah bangsa sendiri untuk mempelopori penulisan sejarah Indonesia, termasuk umat Islam melalui metodologi dan penelitian. Ada teori besar yang dikembangkan tentang kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, teori sejarah. Islam dipercaya datang dari wilayah sejarah India melalui perang Arab dan India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Yang kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-40. Dan yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, Islam tiba di Indonesia melalui perang para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya tidak berjalan sebelum Nusantara pada sekitar abad ke-13 Masehi. Secara ilmiah, teori Makkah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Makkah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lainnya yang menyatakan kedatangan Islam di sekitar abad ke-13 Masehi tidak perlu lagi dibuktikan. Berikut beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Makkah. Pertama, menurut sebutan pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Yang kedua, hasil penelitian arkeolog di Australia yang Sydney menemukan bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, beberapa jalur perdagangan utama berkembang menghubungkan Kepulauan Nusantara dengan Cina. Yang ketiga, adanya jalur perdagangan utama kita yang kerap menunjukkan setidaknya terdapat beberapa kegiatan yang digunakan sebagai kendaraan atau sarana dalam penyebaran Islam di Indonesia. Di antara sarana-sarana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perdagangan. Pada tahap awal, saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Yang kedua, perkawinan. Dari aspek ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik daripada kebanyakan penduduk pribumi. Hal ini menyebabkan banyak penduduk pribumi telah mementaskan wayang. Serta yang keenam, politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. Gerakan pemberontak yang merupakan salah satu contoh pergerakan Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis Islam, serta yang bersikap moderat dan santun dalam
Keputusan diambil melalui berkali-kali seminar dimulai tahun 1963 di Medan, terus dilanjutkan pada tahun 1978 di Banda Aceh, dan seminar terakhir pada tahun 1980. Ya baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Indra Nambah dari kelompok 4 ingin bertanya, apa saja bukti-bukti yang menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi? Ya, yang pertama buktinya yaitu berita dari Cina yang dituliskan pada zaman dinasti Tang. Dalam catatan perjalanan ini diperoleh keterangan bahwa pada tepi pantai barat dari Sumatera ada perkampungan orang Arab beragam Islam bernama Barus, disebut juga Fansur. Waktu keterangan tersebut adalah 674 Masehi. Sumber lain menyebutkan tahun 648. Yang kedua, catatan perjalanan tokoh, yaitu tokoh yang bernama Almas Udin. Ia menuliskan di tahun 675 Masehi ada utusan Raja Arab yang diperintahkan datang ke Kalingga. Terus yang ketiga, ditemukan makam Fatimah di lereng Gresik pada abad ke-11 Masehi. Yang keempat, ditemukannya makam Syekh Rukunuddin pada tahun 672 Masehi. Gimana? Kurang jelas atau Sudah jelas. ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Beri aplaus. Kembali ke tempat. Kemudian kelompok 2, silakan salah satu kelompoknya mewakili masa depan. Dan kelompok lain silakan ditanyakan jika ada yang kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa saja strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan, karena adanya interaksi antar para pedagang dengan pembeli. Yang kedua itu perkawinan, penduduk pribumi saudagar dari Arab karena kaya. Yang berikutnya pendidikan melalui pesantren. Yang keempat yaitu tasawuf, adanya asimilasi dengan kebudayaan yang berkembang pada saat itu. Yang kelima kesenian melalui wayang. Dan yang terakhir politik. Jadi rajanya ini memeluk agama Islam, terus rakyatnya juga ikut masuk Islam, seperti itu. Apakah ada yang silakan? Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Randa Kisah Putra dari kelompok 3 ingin menanyakan bagaimana proses islamisasi di Indonesia melalui media pendidikan. Proses pendidikan Islam pada awalnya tidak hanya pada satu tempat dan waktu tertentu, dimanapun dan kapanpun terjadi ketika pertemuan antar pembalik, pedagang, penduduk pribumi. Maka pada saat itu pula pendidikan Islam masih berlangsung. Penyebaran Islam melalui pendidikan awalnya terjadi di lingkungan keluarga kan. Setelah selesai menuntut ilmu, mereka dapat pulang masing-masing ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan apa yang mereka telah dapat di pesantren. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian kelompok 3 silakan perwakilan maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurmendasari. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Dan di sini dirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Berdasarkan bukti-bukti yang ada di teori, maka cukup meyakinkan untuk dipilih, yaitu bahwa agama Islam sudah masuk ke wilayah Nusantara dari abad ke-1 Hijriah sampai ke-7 Masehi. Lebih jelasnya pada uraian berikut. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Tempat mula-mula masuknya Islam di Pulau Sumatera adalah pantai barat Sumatera. Pada umumnya, perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Pembawa agama Islam di Kalimantan Selatan ini adalah para pedagang bangsa Arab dan para mubalik dari Pulau Jawa. Sulawesi adalah Goa.
untuk menyampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Jerry Nur Rahmat, perwakilan dari kelompok 4 akan menyerahkan hasil diskusi kami dari kelompok 4 tentang kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Samudra Pasai, didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 abad ke-13 sebagai kerajaan pertama. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Munghayat Syah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Fatah. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adi Wijaya. Kesultanan Pajang itu pendirinya Kesultanan Pajang adalah Adi Wijaya. Mataram Islam, Kesultanan Banten, daerah Banten diislamkan oleh Gunung Jati. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditayangkan? Perkenalkan, saya Jumadion dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, kerajaan Islam pertama di Indonesia kerajaan apa? Kerajaan pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi belajar menyimak materi dari ibu, kemudian kalian sudah berdiskusi, kalian membaca materi dari buku yang telah kalian pegang atau buku pegangan. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham?
Oke, alhamdulillah terima kasih anak-anak ya. Setelah kalian tadi belajar kemudian mengerjakan latihan soal, ada tanya jawab. Sekarang kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas ya Nak ya. Baik, Nabila, apa yang sudah kamu pahami terkait materi yang kita bahas tadi Nak? Kami tentang teori dan masuk Islam itu ternyata itu bukan satu saja, tapi ada tiga. Artinya itu ada satu masa teori atau masa yang disepakati bersama. Karena ada bukti yang membuktikan kalau memang mulai dari 7 masa ini. Oke ya. Menyatakan bahwasanya telah disepakati Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi sesuai dengan teori Mekah. Bukti-buktinya tadi banyak sekali ya. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun ya di lereng gunung di lereng Hujan. Apa yang sudah kamu pahami dari materi yang sudah kita bahas tadi Nak? Ya, jadi kita mengetahui apa kerajaan